Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, kita kenal kelas dan objek. Kita akan belajar sedikit saja atau kulitnya saja. Kelas berisi variabel dan fungsi. Jadi kalau variabel di pemrograman biasa itu berdiri sendiri. Dalam pemrograman berorientasi objek, itu kelas itu berisi variabel dan fungsi. Jadi variabel dan fungsi dijadikan satu, dibungkus menjadi satu atau dienkapsulasi ya, menjadi kelas. Kelas merupakan cetakan atau blueprint dari objek. Jadi merupakan cetakan dari objek. Objek adalah perwujudan dari kelas atau instance dari kelas. Tujuan mempelajari pemrograman berorientasi objek ini adalah mengaplikasikan suatu struktur data larik seperti berikut ini contohnya ya. Kita punya tabel mahasiswa, NIM, nama, UTS, dan praktikum dan UAS. Oke, nih kita punya tabel ini. Kita batasi aja sampai 15. Jadi nomornya 0 sampai 14. Maka kita dapat membentuk suatu kelas mahasiswa sebagai berikut ya. Kita buat proyek di NetBeans ya. Kita sudah ada ini, saya bentuk. Oke. Ya, di sini kita buat proyek baru namanya larik kelas atau bebas ya. Oke, kita tambahkan di sini ya, new class ya, Java class, diisi namanya kelas ya, diisi dengan MHS ini, MHS ya, ini sudah ada ya. Terus diisi ini ya, NIM, nama, tipenya string, UTS praktikum, UAS tipenya integer. Terus kita bentuk ya fungsi dari konstruktor atau pembentuk kelas, pembentuk objek ya, MHS. Kita generate saja yang kedua ini ya, udah. Terus kita buat fungsi dari kelas to string dalam ya, mencetak NIM, nama, UTS, praktikum, UAS ini dengan nomor ya, ini nomornya nomor 1, 2, 3 sesuai indeksnya. Ini nomor, ini NIM, nama, ini rapat ke kiri ya, ini UTS, ini praktikum, ini UAS. Ini sudah formatnya, nomor, NIM, nama, UTS, praktikum, UAS ya. Kita cetak dan ya, ini fungsi kelas to str kita bentuk sendiri ya, kita tuliskan kayak ini. Oke, setelah itu kita buat ya, kita buat mainnya ya, mainnya. Oke, kita buat isi dari lariknya, kita definisikan ya, banyaknya elemen dari larik adalah 15. Ini kita definisikan ya, adalah kelas mahasiswa. Ini datanya berisi tentang kelas mahasiswa, new mahasiswa N. Yang biasa ini adalah suatu variabel biasa. Ini adalah kelas. Oke, kita isikan datanya. Ini datanya dari 0 sampai 14. Ya, kita isikan sesuai
data yang ada di sini. Oke, adalah suatu, ya, kalau kita bentuk ini adalah suatu fungsi, ya, fungsi memasukkan datanya, ya. Terus kita tampilkan ini bentuknya kayak ini. Ya, ini adalah headernya, inilah menampilkan satu-satu, ya, dari 0 sampai N, terus kita tutup. Dah, silahkan Anda kerjakan ini, kita coba, Anda cobakan. Teori selanjutnya adalah, oke, kita bentuk kelasnya sudah ini. Nah, kita kenalkan itu apa namanya dengan objek. Inilah kelasnya. Kita punya objek namanya aprit. Nah, ini adalah membuat atau inisialisasi atau, ya, perwujudan dari kelas, ya, mahasiswa. Ya, membuat objek baru, ya, ini membuat objek baru dari kelas mahasiswa, di mana aprit adalah suatu kelas mahasiswa yang punya NIM ini, nama ini, UTS 81, praktikum 84, UAS 90. Ya. Kalau kita buat tabelnya kayak tadi, ya, ini satu-satu, ini elemen ke 0, ini elemen ke 1 sampai elemen ke 14, terus kita tampilkan ini. Ini pengenalan. Hari ini kita kenalkan kayak ini sementara dulu, ya. Oke, silahkan Anda cobakan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.